Misalkan dari sana misalkan menawarkan misalkan kerugian materialnya itu 1 miliar gitu loh. Nah biasanya kami bilang gitu loh ke kliennya, ini 700 atau 500 pun it's okay gitu loh, nggak ada masalah karena kamu panjang pun itu cost loh keluar. Itu kami biasa juga kasih gambaran seperti itu. Tapi kadang-kadang prinsipal sendiri tuh siap gitu loh kok. Dia mau fight gitu loh. Nah biasanya kalau kami lihat itu karena biasanya yang pertama ya tentu saja dia merasa ini haknya kok dibilang bukan haknya. Itu yang pertama ya, dari sisi ego ya kalau saya bilang. Yang kedua ya ibaratnya mungkin dia punya pride sendiri. Dia punya apa ya ibaratnya mungkin melihat dari sisi bukti yang ada dan peristiwa yang ada ya dia merasa dia benar gitu. Halo, welcome to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Fandi dan kali ini saya ditemani oleh dan saya Grace. Hari ini kita memiliki tema yang cukup berbeda ya Ko ya. Yes, biasanya kita membahas cuma bisnis aja. Kali ini kita punya tema akan membahas mengenai sengketa dalam berbisnis. Karena nggak dipungkiri ya. Iya, karena nggak dipungkiri pebisnis juga pasti mengalami sengketa-sengketa gitu ya. Kita akan membahas bagaimana sih langkah awal dalam menghadapi sengketa dalam berbisnis. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu pengacara profesional. Langsung aja ini dia Ko Louis. Hai, Halo, shalom. Bisa perkenalkan diri? Ya, nama saya Louis. Saya saat ini berprofesi sebagai advokat yang kebetulan kantor saya di Surabaya. Dan saya saat ini di GMS, puji Tuhan dipercaya sebagai CGL di Surabaya Selatan, tepatnya di Kara, dekat Royal Plaza. Ya, nah sekarang kita langsung masuk dalam materi ya. Nah Bro Louis, kira-kira kenapa kok bisa terjadi sengketa dalam bisnis? Ya, biasanya yang terjadi, kenapa bisa terjadi sengketa bisnis itu ya yang pertama tentunya karena nggak clear-nya atau tidak ada kesepahaman yang clear terkait hak dan kewajiban. Karena kalau kita bicara soal hak dan kewajiban, ya tentu saja itu bicara soal masing-masing pihak punya keinginan ya dan harapan gitu. Dan itu yang biasa yang terjadi sengketa gitu. Jadi sehingga biasanya kami memberikan masukan atau mitigasi dengan membuat perjanjian secara tertulis itu sih. Apakah semua harus secara tertulis? Misalnya kan kadang-kadang ada sesuatu yang etika gitu kan, tidak mungkin sesuatu nggak tentu harus hitam putih dan pelanggaran perjanjian. Tapi kalau misalnya etika ini orang kok misalnya rada kurang sopan atau ada misalnya kata-katanya kok jadi represif atau misalnya udah mulai ngancam-ngancam itu kan tidak ada dalam klausul-klausul di perjanjian. Nah itu gimana bisa terjadi sengketa juga? Ya, prinsip memang perjanjian itu tidak secara normatif harus tertulis memang ya. Gentleman agreement atau misalkan ibaratnya kita deal di WhatsApp pun it's okay ya. Sepanjang itu sebuah kesepakatan, cakap, ada objeknya yang disepakati dan tidak melanggar hukum ya tentu saja sah-sah saja gitu loh perjanjian. Tapi kalau misalkan yang tadi Ko Fandi bilang kalau misalkan orangnya mungkin kasar atau apa ya kembali lagi berarti itu bukan dari sisi kesepakatan ya, tapi ya perbuatan hukum yang lain. Kalau misalkan dia melakukan sebuah pencemaran nama baik atau misalkan ibaratnya menyebarkan identitas pribadi yang sebenarnya tidak seharusnya ya, tentu saja itu perbuatan melawan hukum yang lain ya. Itu sih. Jadi itu bisa dipermasalahkan juga. Iya bisa. Iya, apalagi kan ada undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang yang terbaru ya. Itu ada pidananya, ada dendanya juga tuh. Iya. Kayak penasaran nih ya Ko ya. Kan kalau misalnya, ini kan awalnya karena nggak clear. Nah kalau udah terlanjur nggak clear terus akhirnya masuk dalam sengketa bisnis ini. Apa sih langkah awal yang bisa dilakukan oleh para pebisnis itu? Ya biasanya kalau langkah awal ya tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan apalagi masuk dalam sengketa bisnis ya tentu saja kita, ya nggak ada yang mau ya pasti masuk sengketa bisnis ya. Yang pertama tentu saja ya kita ya tetap prefer yang atas ya. Ya yang pertama itu ya pasti Tuhan ya. Kita berdoa dan selalu mengucap syukur dan tentu saja minta ke Tuhan ya hikmat ya. Yang kedua adalah ya tentu saja kita selalu mengupayakan ibaratnya yang kedua itu adalah perdamaian. Itu pasti yang kami selalu advice ke setiap klien ataupun kami pun sendiri selalu mengutamakan hal-hal perdamaian. Itu yang kedua. Bisa dari sisi negosiasi, mediasi, dan kalau tidak ada titik temu, ya tentu saja yang paling terakhir ya kalau dia masih membela haknya, mempertahankan haknya, ya tentu saja masuk ke proses litigasi. Ada perdata, pidana, dan lainnya. Seperti itu sih. Iya, prosesnya ini ya. Jadi gimana-gimana pengacara tuh biasanya akan melakukan perdamaian dulu gitu ya? Ya, pasti itu.
Nah, ya ini langsung ngomong yang clear gitu kan. Ya bagaimanapun kan ada beberapa, kita ngomong beberapa pengacara, apalagi kan Bro Luis di LBH juga. LBH itu Lembaga Bantuan Hukum di GMS yang kita juga ada juga ya dalam GMS. Nah, kira-kira apa yang seharusnya pengacara lakukan? Bukannya, maksudnya seperti ini, kan ada beberapa yang memang secara, pasti kan ini secara profesional ya. Secara profesional berarti ada misalnya fee atau jasa yang ditetapkan gitu. Ketika misalnya ini selesai di proses perdamaian, itu mungkin fee-nya segini. Tetapi kalau di pengadilan berarti kan ada additional fee gitu ya. Nah kadang-kadang kan jujur harus diomong juga ada kalau oknum, tapi kok juga cukup banyak oknum. Itu yang langsung pengennya mengarahkan, ya udah kita di pengadilan aja. Nah itu gimana menurut Bro Luis? Apa yang harusnya? Ya gitu. Baik, ya tentunya kalau ibaratnya kita sebelum masuk ke litigasi, bahkan saya selalu sarankan ke klien ya, biasanya sebelum masuk litigasi, bahkan masih tahap negosiasi, sebelum negosiasi, kita itu sebenarnya udah prepare semuanya. Baik dari sisi bukti tertulis, peristiwa atau kronologinya, atau bahkan mungkin dia ada bukti tambahan seperti rekaman dan lain sebagainya, itu kita padukan, bicarakan dulu, pastikan ke dia, jangan sampai ada yang keliru gitu. Karena kalau kita masuk langsung ke litigasi, baik perdata ataupun pidana, takutnya kasihan, mental gitu. Dan kami biasanya memang punya ciri khas dalam menyusun sebelum masuk ke proses litigasi, itu namanya SWOT. SWOT. Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Jadi ada kelebihan, kelemahan dari masuk ke sana, ada peluangnya, opportunity itu, atau bahkan ada ancaman buat dia gitu. Jangan sampai dia melapor, jangan sampai ada laporan balik gitu ke dia gitu. Tapi kalau misalkan dia memang, kami biasanya melihat dari sisi analisis yuridisnya bagus, kronologinya oke, peristiwanya juga bisa diuraikan dengan singkat, ya sah-sah saja gitu, masuk aja gitu. Sekalipun LP-nya mungkin ditolak nanti in the future gitu. Itu pernah terjadi gitu Lasim, dan itu bukan ibaratnya kita menjelekkan orang, enggak ya. Yang namanya kita membela haknya kita, mempertahankan haknya kita, sah-sah saja gitu loh. Itu sih. Jadi dalam proses masuk litigasi itu banyak hal yang perlu dipersiapkan ya. Mungkin kok bisa ceritain atau kayak kasih gambaran gitu ya ke orang-orang kalau mau masuk proses litigasi itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan tuh? Ya, yang pertama tentu saja tadi bukti tertulis yang pertama itu. Yang kedua biasanya kami itu menanyakan apakah peristiwa ini ada rekamannya gitu. Kalau ada rekamannya biasanya kami rekapitulasi dulu nih. Rekapitulasi untuk mencatat, atau staff-staff kami biasanya ngetik gitu. Nah kami paparkan ke dia, bener nggak kayak gini peristiwanya. Nah biasanya kami uraikan lagi, oh ini bisa masuk ke pidananya, oh ini bisa masuk ke perdatanya gitu. Nah terus yang ketiga itu biasanya kami kasih juga ada kelemahannya. Biasanya ini hati-hati, kamu lemahnya di sini, jangan sampai diungkapkan seperti ini gitu. Nah karena ya tidak semuanya sempurna ya, sebuah peristiwa itu tidak semuanya 100% sempurna. Jadi ya ibaratnya hakim pun juga tahu gitu loh. Oh ini dia lemah di sini gitu loh. Pasti tahu gitu loh. Gitu sih. Jadi itu yang harus hati-hati terkait bukti surat. Terus kita juga harus siapkan saksi. Kita juga harus siapkan kalau ada rekaman, jadi susun mema. Terus analisis yuridisnya. Yang terakhir ya kita terangkan ini loh SWOT-nya gitu loh. Strength, Weakness, Opportunity, and Threats-nya. Jadi sebenarnya teman-teman juga bisa lihat ya, tidak segala sesuatu langsung ujungnya pengadilan, ujungnya litigasi dan sebagainya. Nah selanjutnya saya sebenarnya pengen tanya nih, kita ngomong firman Tuhan ya, kan ada ayat juga yang bilang bahwa sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Nah ini juga misalnya dalam di antara teman-teman advokat juga bisa nggak atau pernah nggak Bro Luis ya dengan segala pengalamannya selama ini, misalnya si A sengketa sama si B, misalnya Bro Luis ada di pihaknya si A, terus ada lagi pengacara atau advokat di sisi lain, terus sebelum setelah itu sengketa itu terjadi, misalnya Bro Luis sama pengacaranya dari si B ini coba ngomong gimana gitu, kalau bisa selesai di luar pengadilan nanti, atau nggak tahu gimana? Ya, Seperti atau nggak boleh malah ya? Ya itu secara etika gitu. Maksudnya saya cuma mikirin dari sisinya itu gimana kita hidup dalam maunya perdamaian ya. Ya itu sah-sah saja ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan pengacara yang di seberang sana, itu sah-sah saja. Ya biasanya memang ada dari pihak-pihak klien ataupun dari pihak seberang sana itu yang memang menawarkan untuk sebaiknya kita berdamai gitu. Karena ya prinsipnya memang litigasi itu kalau saya bilang cukup panjang dan memang apa ibaratnya tenaganya juga waktu
Yang di bank cukup banyak ya. Ya, dan biaya juga pasti cost keluar ya. Nah itu bisa dijelaskan juga ya? Nah itu kami pasti jelaskan gitu. Kira-kira akan effortnya segini ya, gitu? Biasanya kami memang selalu mengupayakan perdamaian dulu ya. Kalau memang tidak ada titik temu baru masuk ke proses litigasi. Dan kalaupun bisa sudah masuk proses litigasi, sometimes terjadi perdamaian itu dalam proses litigasi yang sedang berjalan, itu bisa juga kok. Jadi ada kesepakatan dari para pihak bahwa kita kembalikan ke posisi zero to zero, kita kembali dari nol supaya para pihak ini tidak masuk ke dalam sengketa yang terlalu panjang sehingga mereka bisa lanjutkan bisnisnya mereka masing-masing. Itu bisa saja kok terjadi. Itu sih. Jadi tidak hanya sebelum proses pengadilan, di tengah-tengah pun? Di tengah-tengah pun bisa kok. Oh jadi dalam pertengahan tuh bisa langsung damai bisa gitu? Juga, oh. bisa kok. Bahkan dalam proses pidana pun bisa ada namanya restoratif justice ya. Nah itu bisa terjadi perdamaian. Jadi tidak hanya ibaratnya ditengahi oleh pihak kepolisian, tapi dari pengacara dengan pengacara tadi Fandi bilang itu bisa juga kok terjadi. Sah-sah aja berarti? Sah-sah saja. Nah gini mumpung juga kadang-kadang teringat juga ya, kadang-kadang di media cetak atau media sosial kan kadang-kadang ada sempat orang ngomong, misalnya saya sudah mengampuni orang ini, sudah memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Nah itu kira-kira gimana? Agak sejalan ya gue. Nah itu gimana? Ya itu kembali lagi ke prinsipalnya, ke ibaratnya kliennya. Ya biasanya kalau ibaratnya kita bicara soal mempertahankan haknya, misalkan dari sana misalkan menawarkan, misalkan kerugian materialnya itu 1 miliar gitu loh. Nah biasanya kami bilang gitu loh ke kliennya, ini 700 atau 500 pun it's okay gitu loh, nggak ada masalah karena kamu panjang pun itu cost loh keluar. Itu kami biasa juga kasih gambaran seperti itu. Tapi kadang-kadang prinsipal sendiri tuh siap gitu loh kok. Dia mau fight gitu loh. Nah biasanya kalau kami lihat itu karena biasanya yang pertama ya tentu saja dia merasa ini haknya kok dibilang bukan haknya. Itu yang pertama ya, dari sisi ego ya kalau saya bilang ya. Yang kedua ya ibaratnya mungkin dia punya pride sendiri. Dia punya ibaratnya mungkin melihat dari sisi bukti yang ada dan peristiwa yang ada ya dia merasa dia benar gitu. Ya itu biasanya dia mempertahankan dari sisi hal-hal seperti itu ya. Dua itu yang utama ya yang saya lihat ya. Ya kadang-kadang mereka sudah gak permasalahkan uang biasanya itu. Ya karena mungkin uangnya udah banyak ya. Nah pertanyaan selanjutnya, gimana kalau memang nggak punya uang, terus ternyata di somasi atau di sengketa bisnis gitu ya aku ya. Gitu. Ya kalau tekan-tekan seperti itu ya biasanya somasi itu ya memang itu ibaratnya peringatan ya. Ada tekan-tekanan dari sisi normatif atau hukum ya. Biasanya memang ya kita kalau anak-anak Tuhan atau anak-anak visi ya saya sarankan ya kita memang selalu refer ke Tuhan ya. Selalu balik lagi pencipta kita source-nya siapa ya kita ngomong ke dia, luapkan aja ke dia gitu. Itu yang pertama karena ya hikmat ada pada dia gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentu saja selalu kita ini anak visi ya, selalu upayakan perdamaian. Bicarakan gitu loh, ketemu gitu loh. Kalau nanti sudah temu ya barulah kita masuk ke proses litigasi. Nah gimana pertanyaan Fandi gimana kalau misalkan orang ini kebetulan memang tidak punya gitu loh. Dalam arti dia digugat atau misalkan dia dilapor polisi. Ya tentu saja ya pertahankanlah hakmu gitu loh. Pertahankan hakmu ya yang pertama lebih baik kalau kita tidak punya pengalaman dari sisi hukum, berceritalah kepada orang yang punya pengalaman. Nah kebetulan ya puji Tuhan Mawar Saron ini punya lembaga bantuan hukum. LBH Mawar Saron Peduli. Nah itu yang saya sarankan juga kalau misalkan ada jemaat atau ada orang-orang yang percaya ingin bantuan hukum itu free, silakan masuk ke LBH, minta masukan-masukan dari mereka itu mereka oke kok dari sisi litigasi atau mempertahankan haknya kita pasti di-advise dengan baik kok. Itu sih. Ada syarat-syaratnya nggak kok? Sampai bisa free terus dengan dapat advice dari LBH itu? Itu silakan nanti tanya ke CGL-nya, maka ikut CGL. Gitu ya? Jadi promosi ya. Boleh juga. Betul. Karena di CG pun juga pasti juga disupport teman-teman CG-nya kan mendoakan, juga memberikan nasihat, apalagi setelah dari CG di refer ke LBH gitu ya. Grace tuh tadi sempet kayak flashback sedikit ya mungkin dari jawaban tadi kan lebih mengutamakan perdamaian gitu. Cuman kan kadang itu kita ada itu kan kita
membuat itu masuk litigasi, membuat itu masuk dalam hal hukum, pengadilan dan lain sebagainya itu kan supaya kita tuh apa ya, kayak anggapannya tuh ngasih efek jerah, maksudnya buat kayak lawannya gitu loh. Dan gimana sih point of view Ko Luis gitu melihat ini nih perdamaian untuk mengampuni atau sebenarnya tuh lebih baik masuk aja supaya mereka tuh kayak dapat apa ya, dapat bukan ganjaran ya, maksudnya dapat pelajaran gitu lah dari apa yang bisa belajar sesuatu gitu loh. Oke. Ya aku percaya setiap perbuatan setiap orang itu punya learning cost-nya. Ibaratnya ada learning cost yang ibaratnya dia harus belajar. Kayak misalnya kita belajar pun ya pasti kita pernah rugi lah ya. Dan kadang-kadang dari rugi itu ya kita bisa mau lanjut atau enggak gitu loh. Ya tergantung prinsip orang itu, dia mau cut loss atau dia mau pindah move kemana gitu loh. Ya prinsipnya kalau ada orang-orang seperti itu ya, kalau saya sih ya secara pribadi, saya sebagai advokat ya kita memang hanya mengikuti keinginan klien ya. Tapi pasti yang saya katakan tadi ada yang namanya SWOT ya. Kita pasti advice ke dia, ini kelebihanmu. Tapi kamu punya kelemahan loh. Ya kamu juga ada peluang gitu loh. Tapi peluang pun ada ancaman juga, hati-hati gitu loh. Nah, ini yang kami biasanya advice ke mereka juga. Ya kembalikan sikap, tentu saja kita pasti lempar ke klien, keputusanmu apa dari yang kita terangkan. Ya silakan kamu putuskan. Tapi kalau dia mau efek jerah ya tadi saya bilang memang ada orang-orang seperti itu yang ibaratnya karena dia yakin bahwa dia punya bukti yang bagus, dia yakin peristiwa ini benar apa adanya, dia yakin ada saksi yang mengetahui peristiwa itu yang memang clear mengalami peristiwa itu bahwa memang itu tidak benar gitu loh, apa yang dia tuduhkan itu nggak benar gitu loh. Ya saya rasa sah-sah saja ya kalau dia mau melakukan laporan polisi atau melakukan gugatan bahkan atau mempertahankan haknya, ya itu sah-sah saja dibandingkan dia menjelekkan orang itu. Jadi nanti jadi bersanduan lagi dong balik ya. Ibaratnya ini kan koridor yang sudah disiapkan oleh negara. Ibaratnya negara juga kan ibaratnya wakil dari Tuhan ya, gitu otoritas yang Tuhan kasih ke negara. Sepanjang itu tidak melawan kehendak firman Tuhan, ya saya rasa jalankan saja ya. Itu sih. Tapi ya kembali lagi ya, kita anak visi, anak Tuhan. Ya kalau bisa kita berdamai ya utamakan perdamaian sih. Itu sih. Pernah nggak ada, ya mungkin ya tidak boleh sebut nama juga ya. Ada case-case yang Bro Luis yang di handle sendiri atau mungkin Bro Luis tahu bahwa sebenarnya seperti kata Alkitab, Tuhan ini memihak atau membela orang-orang yang tertindas. Gitu, orang-orang yang nggak punya uang, orang-orang yang benar gitu ya. Tuhan kan bilang belalah hak janda-janda, yatim piatu dan sebagainya. Gitu. Mungkin salah satu case yang menarik yang go public juga itu yang kemarin yang di Jakarta yang kebakaran itu Pertamina, tahu nggak yang jadi rumah warga kan ada yang kebakaran tuh. Itu menang tuh warga lawan Pertamina tuh. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya tahun 2023 kalau nggak salah kemarin. Itu jadi prinsipnya kalau kita bicara soal gajah lawan semut ya. Ya saya rasa nggak usah khawatir sepanjang memang ada kerugian material dan imaterial yang clear. Kita punya peristiwa yang clear, kita punya bukti yang apalagi yang sudah benar nyata kebakaran karena mungkin kelalaian dari pihak mungkin perusahaan tersebut. Ya saya rasa maju aja sih, nggak ada masalah ya. Itu sih. Ya mungkin ya setiap orang punya dasar pijakannya masing-masing gitu ya. Itu sih. Grace jadi kayak penasaran gitu ya. Mungkin ini agak sedikit sensitif gitu ya. Kan kalau misalnya nih ya, kan ada Pertamina sama warga itu tadi kan Ko. Terus misal nih, ini kelihatan cuman Pertamina nih bayarnya tuh kayak karena dia punya banyak uang, dia jadinya mengeluarkan uang lebih gitu kan. Nah itu kira-kira dia dengan kayak gitu tuh bisa nggak dia tuh menang gitu? Ya gimana sekali lagi ya, kalau keadilan di dunia ini ya kita bicara adil buat kamu belum tentu adil buat saya gitu lah. Ya yang nggak ada yang adil ya ya kalau kita bicara keadilan ya kalau di dunia ini ya Tuhan yang gitu punya keadilan ya kalau saya melihat ya. Ibaratnya ada yang sudah bahkan terekspos media, mohon maaf ya, ada yang sudah terekspos media pun ibaratnya dia dikatakan sebagai yang di Surabaya baru-baru mungkin tahu juga kasusnya. Ibaratnya ada visumnya, ada dia dikatakan sebagai pelaku pembunuhan, tapi kok bisa bebas? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Tapi saya tidak menjustifikasi putusan itu salah, enggak loh ya. Kita tetap menghormati putusan itu karena mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin masyarakat nggak tahu itu, makanya harus baca putusan juga. Gitu. Saya juga belum baca putusan, tapi dari sisi pandangan kacamata hukum kami ada terjadi memang seperti itu gitu. Sekarang mari kita dengar apa yang menjadi kata firman Tuhan untuk kita semua untuk topik pada hari ini. Saya bacakan dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Masing-masing dari kita tentunya bisa
tahu atau bisa mengendalikan satu atau beberapa hal, tapi jujur juga kita tidak bisa mengendalikan semua hal. Tetapi di sini Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat di Roma sedapat-dapatnya. Jadi kalau bisa ada satu kemungkinan besar atau ada satu kemungkinan atau satu potensi atau peluang yang bagaimana itu kita harus lakukan. Kalau hal itu bergantung kepadamu. Ada beberapa di antara kita yang mungkin punya posisi, punya kekuasaan, punya potensi untuk bisa melakukannya, ya tentunya kita harus melakukannya. Dan Tuhan minta kita ambil peran khusus di situ, peran yang spesifik, dan mungkin bisa jadi tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti itu. Tetapi ini yang saya mau tekankan adalah hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Tadi sekilas sebagai video awal tadi kita juga udah mendengarkan bagaimana percakapan kita tentang sengketa dalam bisnis dan sebagainya. Tapi kita benar-benar harus memahami hal ini. Tidak harus semuanya itu kita ujungnya kelahi. Tidak harus semuanya itu ujungnya adalah litigasi atau di pengadilan. Tidak harus semuanya itu akhirnya harus yang rugi di pihak sana, saya yang untung atau saya yang mendapat kesempatan atau mendapat manfaat dari itu. Tapi masing-masing dari kita hendaklah sedapat-dapatnya jikalau hal itu bergantung pada kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya peran, kita punya kesempatan, kita punya potensi untuk kita menjadi agen-agen perdamaian bagi semua orang. Saya nggak tahu gimana kondisi Anda sekalian, apakah sekarang ini dalam kondisi baik-baik saja atau dalam kondisi sedang merencanakan untuk melakukan sesuatu, sekarang sedang melaksanakan juga untuk proses litigasi, atau kita-kita yang sekarang sedang digugat atau disomasi dan sebagainya. Sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian. Anak-anak Tuhan harus menjadi agen pendamai, agen-agen pembuat perdamaian, dan itu yang Tuhan berkenan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Itu sih. Jadi memang ada, cuman nggak dipungkiri juga gajah lawan semut pun semut bisa menang gitu berarti ya. Bukankah kalau sud juga gitu? Oh, gitu. Semut menangnya emang ya. Salah. Nah sekarang saya pengen tanya dari Bro Louis ya, maksudnya gini, kita-kita sebagai anak-anak Tuhan, ya tentunya dengan segala kompleksitas hukum yang ada gitu ya. Maksudnya gimana peran advokat? Ini peran anak Tuhan yang Tuhan percayakan sebagai advokat, gitu. Ya, thank you. Ya, saya pernah case dengan salah satu senior yang menurut saya fair ya. Dia Kristen, salah satu senior di Surabaya juga, dan saya kenal baik orang ini ya. Dan dia selalu memang memberikan solusi yang ibaratnya win-win solution ya. Dan itu yang harus dilakukan anak Tuhan menurut saya. Kalau memang klienmu ada utang, ya memang kita harus akui itu ada utang gitu loh. Jangan kita mengakui, oh, kalian saya nggak ada utang gitu loh. Jadi harus clear, kita harus berdiri teguh pada peristiwa yang ada gitu loh. Kalau memang itu ada utang, ya ada utang gitu loh. Itu yang harus kita tanamkan kepada setiap advokat muda yang terutama juga ya. Jadi kalau klien memang ada utang, ya itu rohnya ya kau bayar. Gitu ya, biasanya kami diskusi sama senior ya. Ya rohnya kau bayar ya, pasti selesai kalau kau bayar gitu loh. Jangan sampai ibaratnya ini masuk ke ranah litigasi gitu. Dan itu yang kita juga harus fokus kedua adalah jangan sampai ini masuk ke litigasi. Itu yang kita harus hindari karena anak Tuhan. Karena kalau kita sudah masuk ke ranah litigasi, biasanya kita cuma bicara dari sisi kepastian hukum ya. Kalau kepastian hukum kita cari, ya adil buat dia belum tentu adil juga buat yang lain ya. Ya ibaratnya ya tentu saja itu masuk ke ranah ibaratnya ego masing-masing kalau saya bilang ya. Itu sih. Makanya selalu utamakan perdamaian, cari win solution. Kalau memang klienmu salah, akui salah. Bahkan senior itu pernah akui gitu loh. Ini saya pernah berhadapan dengan senior itu, dia akui bahwa yes, klien saya salah. Klien saya memang ada utang. Clear dari rekening keuangan kelihatan gitu. Dari rekening keuangan kelihatan. Klien saya juga mengakui. Jadi kita harus advice yang baik gitu kepada klien kita gitu. Kalau memang klien kita yang salah, tolong advice yang baik gitu. Klien kita salah, kita mau cari perdamaian, tolong mungkin restrukturisasi gitu. Ya kasihlah solusi-solusi yang baik. Jangan sampai klienmu salah, kamu malah gugat atau kamu malah lapor polisi lah. Kok kamu yang salah, kamu yang lapor. Itu sih. Pernah gak ketemu klien yang benar-benar udah nggak perlu tahu saya salah atau enggak, yang penting saya hire ini misalnya Bro Louis,
pokoknya at any cost harus menang. Ya misalnya, itu saya belum pernah ketemu gitu. belum pernah. Atau ini kok mungkin kok. Jadi kan kayak misal dikasih advice yang benar kamu harus bayar utang gitu ya. Cuman dia malah kayak wah nggak mau wes ganti advokat gitu ya. Pernah nggak ada di kondisi-kondisi seperti itu? Ada pernah tapi ya saya tadi yang saya bilang kita harus kasih tahu yang clearnya SWOT-nya ya. Kamu punya kelebihan memang mungkin bunganya memang kita bisa negosiasikan atau misalkan kita bisa gugat terkait bunganya mungkin kita itu riba gitu misalkan. Nah itu bisa gitu. Tapi di satu sisi aku pasti kasih tahu dia. Tapi ini cost juga loh kamu keluar. Karena ini ada PN, PT sampai Mahkamah Agung. Bisa aja sampai ke sana gitu. Waktu, energi. Biasanya mereka kan pikir 2 kali kok gitu. Oh ya sudah jangan dah. Gitu. Jadi sih. Kan mendengarkan solusi dari pasti mereka lihat juga lagi advice-nya sih. Dan kalian juga pasti pikir kok, oh kalau memang extra cost, kalau kita udah kasih tau di depan itu extra cost, mereka kan pikir 2 kali. Gitu sih. Oh, sangat-sangat diberkati ya hari ini. Nulis, kira-kira ada closing statement seperti apa gitu ya? Apa-apa saja yang mungkin kita perlu perhatikan untuk anak-anak Tuhan ya. Kita semua tentunya tidak ingin sampai ada sengketa hukum, bahkan tidak ingin ada perselisihan. Tapi sebenarnya secara hidup, apalagi dalam marketplace, apa aja yang perlu kita jaga, kita perhatikan. Ya, terkadang kan kita ini mungkin tulus seperti merpati, tapi mungkin kurang cerdik ya. Cerdik seperti ular. Atau mungkin kita tahu-tahu tanpa sadar nyenggol orang lain secara bisnis atau gimana gitu. Mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya anak-anak Tuhan apa yang harus dijaga supaya tidak sampai sengketa dalam pengadilan. Ya kalau kita bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya ibaratnya ya memang kita segalanya harus dipersiapkan ya. Ketika kita mulai bisnis ya kita harus kalau bisa tertulis. Saya selalu sarankan itu ke setiap klien in written, wajib. Kalau misalkan tidak tertulis pun ya setidaknya ada WhatsApp atau rekapan dari sisi rekaman. Bro, sorry saya potong. Emang rekaman itu boleh ya? Gitu. Misalnya saya telepon sama Grace gitu ya. Misalnya kami mau kongsi gitu. Terus nanti gini-gini ya, gini-gini. Terus saya tanpa pengetahuan Grace. Ya baik, kalau rekaman sendiri itu memang biasanya kita minta persetujuan dulu ya. Jadi persetujuan dulu dan kalau misalkan sama-sama setuju it's okay gitu. Ya ibaratnya juga bahkan mereka biasanya langsung merekam ya. Merekam sah-sah saja kalau misalkan itu bisa menjadi bukti pendukung yang ada dan peristiwa itu nyata yang nggak dibuat-buat ya. Misalkan rekaman itu di edit dengan AI atau apa itu pasti ketahuan kok. Penyidik kita canggih-canggih kok. Gak usah takut kok. Tapi itu sah-sah saja kok. Dalam undang-undang itu kalau itu peristiwa itu nyata adanya pasti ada bagian-bagian departemen tertentu yang akan meng-clearkan bahwa oh ini clear nggak diedit. Oh ini clear bukan pindahan dari kopi-kopian atau apa. Ini clear dari rekaman original itu ketahuan kok. Aman aja kok. Dari sisi pidana pun itu menjadi bukti pendukung kok. Aman kok. Oke, kalau lanjut statementnya. Betul. Sorry, prinsipnya harus diperhatikan ya itu ya pasti clearkan hak dan kewajiban dari sisi in written kalau bisa. Kemudian yang kedua ya tentu saja ya kita dari sisi mulai bisnis ya tentu saja kita mau baik ya. Ya kita sebagai anak Tuhan ya jangan sampai kita punya hati yang jadi batu sandungan dengan orang lain. Ya makanya kita harus ibaratnya ya tetap. Kalau saya sih selalu bilang dalam saya sama istri ya selalu memang kita paling penting adalah baca firman karena firman itu adalah guidance kita bagaimana kita menjadi perilaku yang baik ya, bagaimana kita menjadi buah yang baik ya dan benar ya. Ya base-nya firman ya. Itu yang paling penting dari sisi kita mulai bisnis semuanya mengacu dari sisi firman. Kalau saya. Keren kembalikan kepada firman. Iya, semuanya kembali ke Tuhan ya. Karena firman itu hidup ya kalau kita anak-anak visinya. Ya kita percaya firman itu ibaratnya jalan keselamatan. Ya kalau kita bisa jadi pelaku firman itu kenapa tidak gitu. Itu sih. Ini catatan penting ya. Gak hanya bagi orang-orang yang terjun di marketplace, di dunia bisnis. Tapi juga tentunya bagi seluruh jemaat Tuhan ya. Seluruh pengikut Tuhan ya. Untuk terus cari Tuhan, untuk terus baca Alkitab. Oke, nah. Kan ini kan kita lagi ngomongin tentang sengketa bisnis. Nah, kita ini kan enggak tahu ya penonton-penonton di sini mungkin nih ada yang marketplace-nya itu masuk ke sengketa bisnis, mungkin ada sedang dalam masalah. Boleh nggak Luis minta tolong untuk mendoakan mereka semua? Oke. Ya, yang sekarang juga mungkin ada lagi di somasi atau di gugat atau gimana gitu yang. Ya mungkin statement terakhir juga saya. Betul. Ya prinsipnya setiap masalah itu ada ibaratnya expirednya bukan hanya makanan ya saya bilang ya. Jadi setiap kita ada masalah ya tentu saja kita yang pertama lari ke Tuhan. Itu yang paling pertama. Yang kedua tentu saja jangan pernah berhenti membaca
apa yang firman Tuhan kasih ke kita. Karena itu adalah kekuatan yang utama kalau saya, bukan manusianya. Manusia itu bisa Tuhan pakai kalau kita memang tunduk sama yang source-nya. Itu sih. Ya, kalau saya ya mungkin saya doakan ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur kami bisa sharing hari ini Tuhan terkait bagaimana memitigasi sebuah sengketa bisnis, bagaimana menghadapi sebuah sengketa bisnis Tuhan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu ada buat setiap jemaat ataupun setiap orang-orang yang percaya kepadamu atau bahkan orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tutup bungkus mereka Tuhan, Engkau jamah hati mereka Tuhan. Bagi yang tertindas, bagi yang mungkin saat ini mengalami sengketa hukum, sengketa bisnis, kami percaya Engkau sentuh hati mereka. Engkau berikan hikmat, Engkau berkati setiap orang-orang yang mewakili mereka Tuhan. Dan kami pun juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin saat ini sedang tertimpa masalah ataupun dia digugat ataupun dia dilapor. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan dia hikmat, kekuatan-Mu Tuhan ada buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Oh, ini benar-benar ilmu daging ya yang kita dapatkan. Dan memang kita semua tentunya tidak mau terlibat di sini. Tapi kalaupun itu ini akan jadi satu bekal yang sangat-sangat menguatkan bagi kita. Gitu. Jadi teman-teman juga tenang aja. Dan kita juga ada LBH yang juga siap untuk membantu bagi teman-teman yang sedang mengalami gugatan, sengketa atau somasi dalam bisnis. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Luis, thank you. Oke, jangan lupa teman-teman kita bisa like, share, komen, dan Anda juga bisa bagikan pada teman-teman juga yang mungkin ada struggle dalam hal sengketa bisnis dan sebagainya. Thank you semuanya. Satu lagi, jangan lupa follow IG @GMS Piskran. Oke, thank you, bye-bye, God bless ya.